Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas praktikum Q1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kunjungan ke Bali Tri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naimira Dindawati dengan NIM J1410221003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan akhiran NIM 051. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rohirnisa dengan NIM J1410221037. Perkenalkan, nama saya Nabia Radwa Ulya dengan akhiran NIM 049. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Bali Tri. Bali Tri atau Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang terletak di Jalan Raya Pakuan Kilometer 2, Parung Kuda, Sukabumi, dibentuk berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 65 Permentan 140/10/2011 yang dibentuk pada tanggal 12 Oktober 2011 yang merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri karena adanya perubahan mandat komunitas. Saat ini, Bali Tri mempunyai mandat melaksanakan penelitian tanaman industri dan penyegar seperti diantaranya ada karet, kakao, kopi, teh, macadamia, melinjo, iles-iles, tamarin, kola, dan kemiri sayur. Selanjutnya ada visi dan misi dari Bali Tri. Visinya yaitu menjadi institusi berkelas dunia yang menghasilkan inovasi teknologi unggulan tanaman industri dan tanaman penyegar untuk mewujudkan perkebunan modern berbasis sumber daya lokal. Terus ada misi. Misinya yang pertama, menghasilkan inovasi teknologi unggulan tanaman industri dan tanaman penyegar. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan optimalisasi sumber daya penelitian tanaman industri dan tanaman penyegar. Dan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan jaringan kerjasama IPTEK di tingkat nasional dan tingkat internasional. Struktur organisasi Bali Tri. Secara struktural, Bali Tri ini merupakan unit pelaksanaan teknis UPT penelitian eselon 3A di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bali Tri ini dipimpin oleh seseorang kepala balai dan dibantu oleh 2 orang pejabat struktural eselon 4A, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian. Dalam melaksanakan penelitiannya ini, Kepala Balai dibantu oleh fungsional peneliti yang terdiri dari 3 kelompok peneliti yang bisa disebut KELTI, yaitu KELTI Plasma Nutfah, Pemuliaan dan Bioteknologi, dan KELTI Ekofisiologi dan Teknologi Benih, serta KELTI Proteksi Tanaman. Kita masuk ke sumber daya manusianya. Dukungan SDM yang handal dan profesional sangat menentukan kinerja institusi. Keseluruhan SDM Bali Tri berjumlah 102 orang yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 37 orang peneliti, 20 orang teknisi Litkayasa, 1 orang arsiparis, 1 orang pustakawan, 1 orang analisis kepegawaian, 34 orang fungsional umum, 5 orang calon peneliti, dan 2 orang pengelola laboratorium. Selanjutnya ada tugas dan fungsi. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penelitian industri penyegar seperti karet, kopi, teh, iles-iles, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Bali Tri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, pembenihan, dan pemanfaatan plasma. Yang kedua, ada pelaksanaan penelitian morfologi, ekofisiologi, entomologi, dan morfologi. Yang ketiga, ada pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis. Yang keempat, ada pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman dan penyegar. Yang kelima, ada pemberian pelayanan teknis penelitian. Yang keenam, ada penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian. Yang terakhir, ada pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Penyadapan tanaman karet. Penyadapan merupakan tindakan membuka pembuluh lateks agar lateks yang ada di dalam tanaman itu bisa keluar. Sedangkan lateks merupakan getah kental mirip seperti susu yang kalau kena udara bebas itu bakal membeku. Nah, kapan sih baiknya menyadap tanaman karet ini? Jadi baiknya tanaman karet ini disadap pagi hari sekitar jam 5 sampai jam 7.30. Kenapa? Karena di pagi hari tekanan turgornya itu masih tinggi dan aliran pembuluh lateksnya itu masih deras. Jadi waktu disadap
aliran lateksnya bakal langsung mengalir. Sedangkan siang hari, tekanan tugurnya itu bakal semakin melemah, jadi aliran lateksnya juga ikut melemah. Selanjutnya ada pembekuan. Pembekuan ini cukup lama ya, jadi 24 jam itu kadang baru beku atasnya aja, sedangkan bawahnya masih basah dan itu belum bisa diambil. Maka dari itu sebaiknya ketika disadap langsung dibekukan, jadi gak bakal terkena air. Dan pembekuannya itu bisa memakai asam semut atau tawas. Selanjutnya ada bidang sadap. Bidang sadap itu optimalnya kemiringannya 30-40 derajat. Jadi potongan pembuluh lateksnya itu akan terpotong secara maksimal. Lanjut nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari pohon karet ini, kalau budidayanya baik ini 25 tahun, tapi kalau misalnya budidayanya kurang baik, kurang dari 25 tahun juga pembuluh lateksnya itu udah habis. Frekuensi penyadapan. Nah, frekuensi penyadapan ini bisa dilakukan 3 hari sekali kalau tanamannya itu kurang dari 5 tahun umurnya. Tapi kalau umurnya udah lebih dari 5 tahun, itu bisa dilakuin 2 hari sekali. Nah, untuk kedalaman irisan sadap ini dianjurkan 1-1 mm dari kabium dengan ketebalan 1,5 sampai 20 mm. Dan ini harus efisien. Kenapa? Karena kalau ketebalan akibatnya pembuluh lateksnya ini bisa cepat habis. Jadi umur pohonnya belum 25 tahun tapi pembuluh lateksnya udah habis. Lanjut ada perpindahan. Perpindahannya itu bisa pindah ketika umurnya udah 5 tahun. Nah, sedangkan ketika umurnya 10 tahun itu udah bisa pindah ke atas penyadapannya. Dan kalau umurnya udah lebih dari 20 tahun, udah mau mati, itu bisa disadap sampai ke cabangnya. Untuk selanjutnya yaitu pembibitan kopi. Sebelumnya kopi ini dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama kopi robusta, kopi arabica, dan kopi liberica. Nah, untuk waktu pembibitan kopi robusta dilakukan secara 2-3 bulan dan menggunakan polybag yang berukuran 10 cm kali 20 cm. Sedangkan untuk waktu pembibitan yang selama 4-6 bulan memerlukan polybag yang berukuran 15 cm dikali 25 cm. Semakin lama waktu pembibitan, semakin besar juga ukuran polybag yang digunakan. Itu bertujuan untuk memaksimumkan tumbuhnya akar. Untuk cara pembibitan kopi arabica, yang pertama yaitu penggunaan varietas unggul, menyiapkan tempat persemaian, pelaksanaan dan pemeliharaan benih kopi, dan yang ketiga menyiapkan pembuatan bedengan pembenihan bibit kopi, penanaman dalam polybag dan pemeliharaan bibit kopi. Adapun ciri-ciri indukan yang terdapat di kopi liberica yaitu harus sehat, terbebas dari hama penyakit, dan memiliki 2 hingga 3 cabang batang primer. Selanjutnya ada pasca panen kopi. Ada 4 metode pasca panen kopi. Yang pertama itu ada natural. Metode pasca panen ini memakan waktu paling lama di antara 3 proses yang lainnya. Bisa sampai 30 hari. Metode natural ini dimulai dari mencuci buah kopi, lalu menjemur kopi. Kopi yang diproses dengan metode natural akan memiliki tingkat keasaman yang rendah dibandingkan metode lain. Yang kedua ada metode wash. Proses ini membutuhkan waktu 10-15 menit. Metode ini dimulai dengan menggiling buah kopi dan membilas buah kopi. Kopi yang diolah menggunakan metode wash akan memiliki sedikit rasa buah. Yang ketiga ada wihal. Metode ini hampir mirip dengan pengolahan wash. Proses wihal diawali dengan mencuci buah kopi, lalu menjemur dan menggiling setelah kering. Yang keempat itu ada honey. Metode ini memiliki tingkat keasaman seimbang. Kopi yang diproses dengan metode ini cenderung memiliki cita rasa manis yang tinggi dibandingkan dengan proses pengolahan lain. Proses ini diawali dengan kopi direndam, lalu digiling, dan akhirnya dijemur. Itulah 4 metode pasca panen kopi. Proses pasca panen kakao. Jadi di proses pasca panen kakao ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pembelahan buah dan sortasi biji. Ini untuk memisahkan buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak. Lalu yang kedua ada pembelahan buah, yaitu untuk mengambil atau mendapatkan biji kakao. Yang ketiga, fermentasi, yaitu untuk mempermudah melepaskan zat lendir dari permukaan kulit biji. Yang selanjutnya yaitu perendaman dan pencucian. Ini untuk menghentikan proses fermentasi dan perbaikan kenampakan biji.
Lalu yang terakhir pengeringan, penjemuran, atau menggunakan mesin atau kombinasi penggunaan. Mari kita bahas lebih lanjut tahap-tahapan ini. Untuk pembelahan buah dan sortasi biji, yaitu pemecahan buah adalah suatu kegiatan mengeluarkan dan memisahkan biji kakao dari kulit buahnya dan plasentanya. Nah, proses pemecahan buah ini dapat dilakukan secara manual dan mekanik. Pembelahan buah kakao secara manual dengan alat pemukul, sabit, palu, atau saling memukulkan buah mengakibatkan meningkatnya persentase biji kakao yang rusak. Lalu ke fermentasi kakao. Nah, masuk ke fermentasi kakao ini, fermentasi merupakan salah satu proses untuk mendapatkan biji kakao yang kering yang memiliki kualitas baik dan memiliki aroma yang serta cita rasa. Fermentasi biji kakao ini merupakan proses yang paling vital dalam pasca panen biji kakao, karena pada tahapan tersebut akan terbentuk aroma khas pada biji kakao. Nah, fermentasi ini akan mempermudah pengeringan dan menghancurkan lapisan pulp melekat pada biji. Lalu masuk ke perendaman dan pencucian. Nah, pencucian ini dilaksanakan setelah proses fermentasi, yang itu berguna untuk mengurangi pulp yang melekat pada biji. Biji direndam selama 3 jam untuk meningkatkan jumlah biji bulat dan penampilan menarik. Apabila menggunakan mesin kakao berkapasitas 2 ton biji segar per jam, pencucian ini dimulai dari jam 3 pagi sampai pukul 10 pagi, sehingga kapasitas per hari adalah 14 ton. Lalu masuk ke pengeringan dan tempiring. Pengeringan ini memiliki fungsi mengurangi kadar air biji yang awalnya 60% menjadi 6-7%, sehingga aman selama proses pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Penjemuran cara yang ideal adalah kapasitas per meter persegi lantai 15 kilo. Metode pengeringan ini memerlukan waktu hingga 5-7 hari untuk mencapai kadar air di bawah 7,5%. Kadar air biji kakao yang lebih dari 7,5% tidak memenuhi persyaratan SNI. Selain itu, pengeringan juga dapat dilakukan dengan menggunakan mesin karena cuaca tidak selalu cerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan pada biji kakao fermentasi, karena indeks fermentasi dapat mengukur perubahan warna yang terjadi pada biji selama fermentasi berlangsung.